Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah itu merepotkan? Tanya Nanggong Molly sambil memasang ekspresi heran. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Memang benar, ini sangat merepotkan. Namun selain itu, ini semua karena klan Kekaisaran Nanggong kamu memiliki kekuatan yang kuat, dan bahkan dapat membuat spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga bekerja untuk kamu semua, balas Chu Feng sambil tersenyum di wajahnya. Kata-katanya ini mengandung implikasi khusus. Aku sangat tidak suka immortal beralis putih itu. Aku juga tidak suka muridnya. Aku terus merasa bahwa mereka berdua, tuan dan murid itu bukan orang baik, ucap Nanggong Molly yang sangat pintar. Dia tahu bahwa Chu Feng berbicara tentang immortal alis putih. Burung-burung dan bulu berkumpul bersama. Bukan hanya immortal yang memiliki alis putih dan muridnya saja, tapi kamu juga harus berhati-hati dengan ketua klan kamu. Setelah kamu kembali ke klan Kekaisaran Nanggong, kamu jangan berlarian lagi. Tapi sebaliknya, kamu harus tetap bersama dengan Bibi Lian dan yang lainnya, kata Chu Feng. Setelah apa yang terjadi, aku pasti tidak akan berlarian lagi. Aku akan tinggal bersama Bibi Lian, kakak laki-laki dan perempuan, kata Nanggong Molly. Setelah itu, Chu Feng mendarat dari langit dan tiba di samping Nanggong Tianhu dan Nanggong Tianxi, dan kemudian menjarah semua harta yang mereka miliki. Chu Feng pun memiliki ide. Meskipun dia tidak akan membunuh Nanggong Tianhu dan Nanggong Tianxi, tapi Chu Feng bertekad untuk tidak membiarkan mereka lolos dengan mudah. Dengan demikian, Chu Feng berencana untuk membuat Nanggong Molly kembali ke Kekaisaran Nanggong terlebih dahulu. Dia ingin menunggu sampai Nanggong Molly kembali dengan selamat ke Bibi Lian dan yang lainnya. Kemudian, Chu Feng akan memilih kota yang sangat padat, kemudian melepaskan pakaian Nanggong Tianxi dan Nanggong Tianhu, lalu menggantungnya di gerbang kota untuk mempermalukan klan Kekaisaran Nanggong. Aura ini, Molly, hati-hati, seru Chu Feng. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba mulai mengerutkan keningnya. Dia segera meraih Nanggong Molly, dan mulai melarikan diri tanpa memperhatikan dirinya dengan Nanggong Tianxi dan Nanggong Tianhu. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng merasakan niat membunuh yang sangat menakutkan. Niat membunuh itu menyerang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan saking sangat cepatnya, sehingga rambut seseorang akan berdiri saat merasakannya. Namun yang paling penting aura itu tampaknya tertuju pada Chu Feng, dan datang kepadanya. Dan, boom! Sebelum Chu Feng bisa melarikan diri, dalam sekejap, kekuatan menakutkan itu menghantam Chu Feng hingga ke tanah. Sialan, aku sebenarnya ditemukan di tempat seperti itu, seru Chu Feng sambil mengerutkan keningnya sangat dalam. Dia benar-benar tidak pernah berharap, akan ditemukan oleh seseorang dari Kekaisaran Nanggong di tempat seperti itu. Tidak hanya dia ditemukan, dia juga telah ditangkap. Alasan untuk itu adalah, karena kekuatan menakutkan itu telah menyegel wilayah ruang ini. Chu Feng tidak bisa melarikan diri sama sekali. Alasan untuk itu adalah, karena lawannya adalah Kaisar Bela Diri. Ini, seru Chu Feng. Namun ketika Chu Feng mengangkat kepalanya dan dengan hati-hati melihat sekeliling, ekspresinya berubah menjadi kaget. Pada saat ini, ada orang lain di kawah besar ini bersama dia dan Nanggong Molly. Itu seorang wanita. Wanita ini memiliki rambut putih seperti salju. Namun, dia bukan wanita tua yang kusut. Tapi sebaliknya, dia memiliki kulit seperti batu giok, dan menunjukkan jejak kesehatan. Namun meski begitu, dia memiliki ekspresi sedingin es. Selain itu, tidak ada jejak emosi di wajahnya. Adapun matanya, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Chu Feng adalah seseorang yang telah mengalami banyak hal. Dia telah mengalami banyak karakter yang menakutkan. Namun sialnya, hati Chu Feng gemetaran saat pertama kali melirik wanita ini. Niat membunuh wanita ini terlalu kuat. Namun hal yang paling mengejutkan Chu Feng bukanlah fitur wajah wanita ini.
Itu justru sebaliknya, tidak hanya wanita ini tidak mengenakan pakaian klan Kekaisaran Nangong, tubuhnya bahkan semi-transparan. Dia sama sekali bukan manusia. Alih-alih, dia adalah sebuah kesadaran atau tiruan. Terlebih lagi pada saat ini, dia sangat lemah. Itu seolah-olah dia bisa menghilang pada detik berikutnya. Tepat pada saat ini, wanita itu tiba-tiba melemparkan pandangan tajamnya ke arah Chu Feng. Kamu harus benar-benar menjaganya untukku. Jangan sampai hilang. Aku akan datang dan menemukanmu lagi. Ketika aku menemukan kamu lagi, jika kamu masih di sini sementara itu telah menghilang, maka aku pasti akan membuatmu menemui kematian yang menyedihkan, ucap wanita itu sambil menyerahkan sebuah gulungan kepada Chu Feng. Kemudian tanpa bertanya apakah Chu Feng bersedia menerimanya atau tidak, dia berubah menjadi untaian cahaya keemasan dan menembak ke dada Chu Feng. Bas-bas. Pada saat ini, Chu Feng menghirup udara. Alasan untuk itu adalah, karena dia merasakan sakit yang tak tertahankan ketika wanita itu memasuki dadanya. Namun, rasa sakit itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Pada saat ini, Chu Feng buru-buru membuka pakaiannya. Barulah kemudian dia menemukan bahwa, jejak emas tiba-tiba muncul di dadanya. Setelah menemukan jejak itu di dadanya, hal pertama yang Chu Feng coba lakukan adalah menghapusnya. Namun sayangnya, Chu Feng hanya terdiam untuk menemukan bahwa ia tidak dapat menghapus jejak tersebut. Dan bahkan setelah Chu Feng memotong daging di sekitar dadanya, jejak itu masih ada di sana. Itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk menghapusnya. Apa ini? Dia tidak datang untuk menangkap aku, tetapi malah datang untuk membuat aku menjaga barang. Siapa sebenarnya kamu? Kami bahkan tidak saling kenal, mengapa kamu tiba-tiba meminta aku untuk melindungi barang kamu? Selain itu, satu hal untuk melindungi sesuatu untuk kamu, namun kamu bahkan mengancam aku bahwa kamu akan membunuh aku jika aku membuangnya. Hoi, setidaknya katakanlah sesuatu. Ada apa denganmu? Tanya Chu Feng. Chu Feng merasa sangat tak berdaya, karena seorang wanita yang menakutkan seperti ini tiba-tiba muncul. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menyuruh Chu Feng untuk menjaga item itu untuknya. Selanjutnya, dia telah meninggalkan jejak di tubuh Chu Feng sehingga dia bisa menemukannya di masa depan. Namun tidak peduli apa, ini masih lebih baik daripada bertemu seseorang dari Kekaisaran Nangong. Paling tidak, Chu Feng tidak harus mati. Kakak Chu Feng, apa ini? Tanya Nangong Molly sambil mengambil gulungan yang wanita itu berikan kepada Chu Feng. Chu Feng melirik gulungan itu. Segera, dia tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Namun anehnya, ada formasi spiritual pada gulungan itu. Lebih jauh lagi, pembentukan formasi itu telah dibentuk oleh spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Dengan demikian, itu tidak mungkin bagi Chu Feng untuk membukanya. Pada gilirannya, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengetahui apa yang direkam pada gulungan itu. Selain itu, bahkan jika dia bisa membukanya, Chu Feng tidak akan berani melakukannya. Dia tahu bahwa wanita yang menakutkan dari sebelumnya ini hanyalah tiruan. Meskipun dia telah berubah menjadi kesadaran, tapi tubuh sebenarnya masih ada di suatu tempat. Selanjutnya, tubuh wanita itu yang sebenarnya akan datang untuk menemukannya cepat atau lambat. Dengan niat membunuh yang telah dipancarkan oleh wanita itu, jika Chu Feng berani melakukan apa saja untuk harta miliknya, Chu Feng kemungkinan tidak akan bisa mempertahankan kehidupannya yang kecil ini. Jadi, bahkan jika Chu Feng bisa membuka gulungan itu, dia tidak akan berani melakukannya. Molly, kakakmu ini sekarang benar-benar memahami betapa berbahayanya domain overload ini, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Tanya Nangong Molly. Ini hanyalah tempat dengan monster mengamuk. Saat itu, ketika aku berada di domain lain, sangat sulit bagi aku untuk bertemu dengan satu orang kaisar marsial saja. Setelah datang ke domain overload ini, ternyata ada begitu banyak kaisar marsial. Satu hal jika mereka adalah kaisar bela diri. Tapi ajaibnya, mengapa aku harus bertemu orang-orang yang berbahaya ini sepanjang waktu? Kata Chu Feng. Sebenarnya, Molly juga sering keluar bermain.
Namun sangat jarang Molly bertemu dengan senior yang kuat. Ini juga pertama kalinya Molly bertemu senior yang sekuat sebelumnya, kata Nan Gong Molly. Jika kamu mengatakan seperti itu, aku sangat sial untuk menemukan semua hal yang tidak menguntungkan ini. Ucap Chu Feng. Sepertinya itu benar-benar masalahnya, balas Nan Gong Molly sambil menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum pahit. Dia merasa sangat tidak berdaya. Pada saat ini, dia berharap bahwa wanita yang ketakutan itu akan datang menemukannya lebih cepat, dan mengambil gulungan itu darinya. Dia juga berharap bahwa dia tidak akan menyulitkan dirinya, itu setelah dia mengambil gulungan itu. Selanjutnya, Chu Feng berharap bahwa dia akan dapat membantunya menghapus jejak itu, dan mengembalikan kebebasannya kepadanya. Lagi pula, Chu Feng saat ini adalah penjahat yang diinginkan klan Nan Gong Imperial. Tentu saja tidak baik baginya untuk memiliki bekas di tubuhnya, yang akan memberitahu orang lain tentang lokasinya. Setelah itu, Chu Feng dengan hati-hati menyingkirkan gulungan itu, pedang pelangi Qian, dan pedang pelangi ungu. Kemudian dia mengeluarkan kantong penyimpanan khusus, dan menempatkan Nan Gong Tianhu dan Nan Gong Tianxi di dalamnya. Setelah Chu Feng melakukan semua itu, ia mulai membawa Nan Gong Molly kembali ke wilayah Nan Gong Imperial Clan. Dia berencana untuk membawanya kembali ke klan Imperial Nan Gong. Karena bagaimanapun, Chu Feng saat ini adalah penjahat yang paling dicari. Jadi, tidak cocok baginya untuk membawa Nan Gong Molly bersamanya. Jika dia bertemu dengan seorang ahli sejati, hanya kekuatan penindas mereka akan dapat langsung mengikat Chu Feng. Chu Feng pun tidak punya cara untuk melindungi Nan Gong Molly. Jadi pada saat ini, itu masih klan kekaisaran Nan Gong yang paling aman bagi Nan Gong Molly. Secara kebetulan, ketika Chu Feng kembali ke kekaisaran Nan Gong, dia melewati sebuah kota. Di kota itu, dia benar-benar bertemu orang-orang dari klan kekaisaran Nan Gong. Jadi, Chu Feng menyuruh Nan Gong Molly menemui mereka. Ketika orang-orang itu melihat Nan Gong Molly, mereka sangat menghormatinya. Kemungkinan besar, mereka tahu bahwa Nan Gong Molly adalah seorang jenius yang fokus pada pengasuhan klan Nan Gong mereka. Karena itulah, mereka tidak berani mengabaikannya. Setelah mengetahui bahwa Nan Gong Molly ingin segera kembali ke klan, mereka segera menghentikan semua yang mereka lakukan, dan mulai mengawal Nan Gong Molly kembali ke klan kekaisaran Nan Gong. Chu Feng diam-diam mengikuti mereka untuk sementara waktu. Dia hanya merasa lega ketika dia menemukan bahwa mereka tidak memiliki motif tersembunyi terhadap Nan Gong Molly. Mereka benar-benar ingin mengawalnya kembali ke klan kekaisaran Nan Gong, dan memperlakukannya dengan sangat baik. Chu Feng tidak segera menjauhkan diri dari jangkauan area aktivitas Nan Gong Imperial Clan. Sebagai gantinya, dia kembali ke kota yang dia lewati sebelumnya dengan kantong penyimpanan khusus yang berisikan Nan Gong Tianhu dan Nan Gong Tianxi. Chu Feng berencana untuk menunggu sampai malam hari ketika tidak ada banyak orang di sekitar, itu hanya untuk menanggalkan pakaian Nan Gong Tianhu dan Nan Gong Tianxi, dan menggantungnya di atas gerbang kota sebagai pembalasan kecil terhadap klan kekaisaran Nan Gong. Chu Feng ingin membiarkan kekaisaran Nan Gong Imperial tahu, bahwa meskipun dia masih sangat kecil dan lemah, tapi dia bukan seseorang yang bisa mereka bully seperti yang mereka inginkan. Jika mereka ingin menggertaknya, mereka akan ditakdirkan untuk membayar harganya. Chu Feng sedang berjalan-jalan di sekitar kota, dan mencoba menemukan kedai minum yang penduduknya sedikit, itu untuk menghabiskan malam ketika dia tiba-tiba menemukan orang yang lucu. Orang itu adalah seorang biksu. Dia sangat gemuk, bahkan saking gemuknya sehingga lebarnya hampir lebih panjang dari tingginya. Dia tampak berusia 70-an, dan memiliki penampilan yang sangat rusak. Namun meski begitu, dia mengenakan pakaian katun yang sangat polos dan biasa. Pakaiannya dipenuhi dengan kain dan jahitan, dan itu hanya mirip dengan pakaian seorang pengemis. Lebih jauh lagi, di samping biksu gemuk itu ada spanduk yang jelek. Ada beberapa karakter di atas spanduk jelek yang rusak parah itu. Oh surga, oh bumi, akulah yang terbaik dalam meramal.
Dari 5.000 tahun dari yang lalu hingga 3.000 tahun di masa depan, orang-orang memanggil aku si paling tahu segalanya. Aku pengembara tanpa nama atau nama keluarga, ucap tulisan itu. Biksu ini sebenarnya adalah peramal, dan dia adalah Taois yang akan melakukan peramalan. Sejak kapan para biksu mulai menceritakan keberuntungan juga? Pikir Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng menemukan hal ini lucu adalah, karena biksu gemuk ini sedang menceritakan kekayaan seorang gadis muda. Gadis muda itu tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia berkulit sangat putih, dan memiliki wajah yang cukup bersih. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai kecantikan yang hebat, tapi dia memang memiliki penampilan yang layak. Namun pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman di wajahnya. Tanpa berpikir banyak, Chu Feng sudah tahu alasan mengapa dia memiliki ekspresi itu. Biksu gemuk itu dengan erat memegang tangan kanan gadis muda itu dengan satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia menggosok-gosok tangan gadis berkulit putih itu tanpa henti. Bagaimana mungkin tindakan ini menjadi ramalan tangan? Ini hanya mengambil keuntungan dari seseorang wanita. Tuan, aku tidak akan diberitahu nasib aku lagi. Ucap gadis muda itu sambil menarik tangan kanannya ke belakang, lalu berbalik, dan segera mencoba untuk pergi. Itu sudah jelas, dia berhasil menyadari bahwa situasinya sudah buruk. Gadis kecil, mungkinkah kamu mengira biksu ini mengambil keuntungan darimu? Tanya biksu gendut itu. Melihat gadis muda itu mencoba pergi, biksu gendut itu berbicara dengan ekspresi serius. Tuan, bukan itu maksudku. Hanya saja, aku harus pergi karena aku memiliki sesuatu yang mendesak yang harus aku tangani. Balas gadis muda yang pemalu itu. Dia merasa malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Maka dari itu, dia buru-buru mencoba memberikan penjelasan. Hehehe. Namun tepat pada saat ini, biksu gendut itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, dan memperlihatkan seteguk gigi kuning yang bau. Sambil tertawa dengan sangat vulgar, dia berkata, "Sebenarnya aku mengambil keuntungan dari kamu. Gadis kecil, dunia adalah tempat yang berbahaya. Kamu harus tahu bagaimana berjaga-jaga terhadap mereka yang tidak tahu malu," ucap biksu gendut itu. "Tuan, kamu," seru wanita itu. Wanita muda itu secara alami tidak mengantisipasi, bahwa biksu ini benar-benar berani secara terbuka mengakui untuk mengambil keuntungan darinya. Tiba-tiba saja dia berdiri di sana dengan tertegun, dan tidak tahu harus berbuat apa. "Gadis kecil, apakah ada yang salah? Mungkinkah kamu jatuh cinta pada aku? Jika itu masalahnya, kamu tidak perlu pergi. Bagaimana kalau kamu menghabiskan malam bersamaku saja?" Biksu yang gemuk itu tertawa tanpa malu. "Dasar tak tahu malu," teriak gadis itu. Wajah gadis muda itu menjadi sangat merah. Dia benar-benar menyesal telah berpikir bahwa, biksu ini benar-benar akan dapat menceritakan kekayaannya. Tidak hanya dia membiarkannya membelai tangannya, tapi dia bahkan membiarkannya membelai tangannya begitu lama. Setelah memikirkan bagaimana dia dimanfaatkan oleh orang tua yang jelek, gendut, dan tak tahu malu ini, gadis muda itu dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan sehingga dia ingin menemukan tembok untuk menabrak. Ketika dia mulai pergi, dia meninggalkan kata-kata. "Tunggu saja," ucap gadis itu. "Gadis kecil, apa maksudmu dengan itu? Beku ini melakukan apa yang dilakukan karena kebaikan. Itu dilakukan untuk mengingatkan kamu, bahwa kamu harus berjaga-jaga terhadap individu yang tak tahu malu. Kamu harus berterima kasih kepada aku," ucap biksu gendut itu. Biksu gendut tua itu sebenarnya tidak takut padanya. Namun sebaliknya, dia mengatakan kata-kata itu sambil tertawa. Gadis muda itu mengabaikannya dan langsung pergi. Dari cara dia pergi, sepertinya dia benar-benar berencana untuk menemukan seseorang untuk datang dan merawat biksu ini. Namun lebih tepatnya, dia harus menjadi biksu palsu. Dengan penanaman peringkat 9 Martial King, dia benar-benar berani menipu orang di depan umum. Apakah dia benar-benar tidak takut bahwa dia akan dipukuli sampai mati? Pikir Chu Feng. Chu Feng memeriksa kultivasi biksu palsu ini, dan segera mulai merasa khawatir kepadanya.
Ini adalah domain overload. Itu adalah tempat dengan para ahli setengah kaisar bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Bagi seseorang dari tingkat kultivasinya untuk melakukan hal semacam ini, itu hanyalah mencari kematian. Namun karena faktanya bahwa Chu Feng harus melakukan sesuatu, dia tidak mencoba untuk mengganggu dengan orang seperti biksu ini. Setelah menikmati pertunjukan, ia siap mencari kedai minum untuk berlindung di malam itu. Tepat pada saat ini, biksu itu memandang ke arah Chu Feng. Anak muda, aku melihat bahwa ruang di antara alismu telah menjadi gelap. Kamu pasti akan bertemu dengan bencana besar. Namun aku memiliki teknik cerdik yang mampu membantu kamu menyelesaikan bencana ini. Karena kita berdua bertemu satu sama lain di sini, itu berarti kita telah disatukan oleh takdir. Biksu yang malang ini tidak akan membebankan biaya sepeser pun kepada kamu, dan pada kenyataannya, akan menyelesaikan bencana kamu secara gratis. Bagaimana menurutmu, ucap biksu gendut itu. Chu Feng melihat ke sekelilingnya, dan menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang di sana. Sepertinya biksu itu benar-benar berbicara kepadanya. Jadi, dia pun mulai bertanya. Apakah kamu berbicara dengan aku? Tanya Chu Feng. Ini adalah takdir yang menyatukan kita. Jadi selain berbicara dengan kamu, siapa lagi yang akan aku ajak bicara? Balas biksu gendut. Saat biksu gendut palsu itu mengucapkan kata-kata itu, dia tiba di depan Chu Feng dan menatapnya dengan senyum berseri-seri. Pada saat ini, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia telah dengan jelas menyembunyikan kultivasinya, dan juga telah mengubah penampilannya. Pada saat ini, kultivasinya adalah peringkat 9 Raja Bela Diri, dan penampilannya adalah seorang pria paruh baya kekar. Namun meski begitu, biksu palsu itu benar-benar memanggilnya sebagai anak muda. Penglihatan seperti apa yang dimilikinya? Aku sarankan agar kamu pergi dan menipu orang lain saja. Aku khawatir kamu harus membayar harganya jika kamu ingin menipu aku, balas Chu Feng yang enggan menyia-nyiakan waktu dengan penipu itu. Biksu palsu itu menepuk perut besarnya dan berkata, "Anak muda, sepertinya kamu tidak percaya padaku. Kamu dapat bertanya kepada aku pertanyaan secara acak. Kamu bisa lihat, apakah aku bisa menjawabnya atau tidak. Aku akan memberi tahu kamu ini, reputasi lelaki tua ini sebagai orang yang tahu segalanya pasti tidak terlayani," balas biksu gendut itu. Baiklah kalau begitu, apakah kamu pernah mendengar tentang 5 elemen keterampilan rahasia? Chu Feng dengan santai bertanya. Oh, itu mudah sekali. Mereka adalah teknik mendalam abadi emas, teknik mendalam abadi kayu, teknik mendalam abadi air, teknik mendalam abadi api, dan teknik mendalam abadi bumi. Mereka diciptakan di era kuno oleh seorang ahli yang sangat kuat, yang disebut 5 elemen leluhur tua. Adapun 5 keterampilan rahasia besar, mereka tidak hanya dikenal secara kolektif sebagai keterampilan rahasia 5 elemen. Tapi mereka juga dikenal sebagai 5 keterampilan rahasia terkuat di tanah suci martialism. Menurut legenda, jika seseorang mampu mendapatkan kelima keterampilan rahasia itu, maka mereka akan dapat memperoleh suatu rahasia. Tapi sayangnya, setelah seseorang memperoleh keterampilan rahasia itu, tubuh seseorang akan merasakan rasa penindasan. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang mampu menampung kelima keterampilan rahasia. Jika seseorang mencoba melakukannya dengan paksa, maka ia hanya akan melukai dirinya sendiri dan mati karena tubuhnya ledak, kata biksu gendut palsu itu dengan cara yang sangat luas. Berbicara tentang itu, apa yang dikatakan biksu palsu ini bahkan lebih rinci daripada apa yang telah didengar Chu Feng sebelumnya. Namun meski begitu, bit tambahan yang dikatakan oleh biksu palsu ini hanyalah hal-hal yang tidak dipercaya Chu Feng. Setelah semua, dari cara Chu Feng melihatnya, biksu ini tidak lebih dari seorang penipu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.